Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Zalika Kania. Saya dari program studi manajemen kelas MN 24R. Di sini saya akan membahas mengenai akhlak, moralitas, dan juga etika dalam Islam. Apa itu akhlak, apa itu moralitas, dan juga apa itu etika. Dalam kehidupan sehari-hari kita, akhlak, moralitas, dan juga etika itu sangat penting untuk kita jadikan dasar untuk berhubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Islam pun, akhlak merupakan gambaran dari keimanan seseorang. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam agama Islam juga menempatkan akhlak sebagai salah satu pilar utama. Begitupun dengan ibadah. Bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, melainkan juga hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minannas. Yang artinya, seorang muslim yang baik bukan hanya seorang muslim yang rajin beribadah, melainkan juga seorang muslim yang berperilaku baik, yang mempunyai akhlak, yang mempunyai moralitas, dan mempunyai etika kepada sesama manusia, kepada sesama muslim lainnya. Sekarang mari kita bahas apa itu akhlak, apa itu moralitas, dan juga apa itu etika. Akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, yang artinya budi pekerti atau tabiat. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah keadaan jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan. Selanjutnya yaitu moralitas. Moralitas berasal dari bahasa Latin yang artinya mos atau mores, yang artinya adalah adat atau kebiasaan. Dalam agama Islam, moralitas juga bisa disebut sebagai adab, yang dimana artinya adalah kesopanan atau tata krama atau perilaku yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran di dalam Islam. Seperti menurut Imam Nawawi, adab adalah bentuk nyata dari rasa hormat dan ketaatan terhadap aturan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap tindakan. Selanjutnya adalah etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya adalah kebiasaan atau watak seseorang. Seperti menurut Imam Al-Farabi, etika adalah ilmu tentang bagaimana manusia mencapai kesempurnaan moral dengan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana penerapan akhlak, moralitas, dan etika di lingkungan kita sehari-hari. Contohnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial seperti lingkungan masyarakat, lingkungan tetangga di rumah kita, dan juga lingkungan profesional yaitu lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah atau lingkungan kerja. Di sini saya akan membahas bagaimana penerapan akhlak, moralitas, dan juga etika dalam lingkungan sosial, yaitu lingkungan bermasyarakat, lingkungan tetangga kita. Dalam lingkungan sosial, akhlak, moralitas, dan etika itu sangat penting untuk kita terapkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama dan juga untuk menjaga kerukunan. Misalnya seperti di lingkungan rumah, menjaga hubungan baik dengan tetangga dengan menerapkan akhlak, moralitas, dan juga etika, itu akan membuat kita menjadi tetangga yang saling rukun dan saling akur. Penerapan akhlak itu sendiri bisa diawali dengan saling menolong kepada sesama jika ada yang membutuhkan, saling menghormati, saling menghargai, dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang sekiranya akan menjadi perpecahan atau keributan atau pertengkaran di dalam lingkungan bermasyarakat itu sendiri. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 36.
Yang selanjutnya kita bisa menerapkan moralitas dalam lingkungan sosial. Yang pertama yaitu dengan menjunjung tinggi gotong royong. Yang selanjutnya juga kita bisa menerapkan toleransi, bersikap toleransi kepada lingkungan sekitar kita dalam hal apapun. Salah satunya adalah agama, dalam hal agama, dan juga memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk menerapkan moralitas itu sendiri. Yang selanjutnya ada penerapan etika di lingkungan sosial. Kita bisa saling bersikap sopan santun di kehidupan sosial kita, saling menghormati perbedaan yang ada, baik ras, suku, budaya, agama, maupun perbedaan dalam berpendapat. Dan yang selanjutnya kita juga bisa menjaga komunikasi yang baik dengan seksama agar tidak akan terjadi salah paham di antara sesama. Ada contoh kasus dalam kehidupan sosial bertetangga yang dimana mereka tidak menerapkan akhlak, moralitas, dan etika itu sendiri, sehingga terjadinya keributan, lalu akhirnya saling melaporkan hingga viral di media sosial. Kasus ini adalah kasus pertengkaran mengenai lahan parkir yang tengah viral di media sosial. Yaimim adalah seorang mantan dosen UIN Malang dan tetangganya Sahara yang merupakan pengusaha rental mobil. Perseteruan ini diawali saat Yaimim mengklaim lahan di depan rumahnya adalah lahan miliknya, sementara Sahara sering memarkirkan mobilnya di sana. Lalu akhirnya perseteruan itu memanas hingga akhirnya viral di media sosial, termasuk saat Yaimim berguling-guling di jalan, yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak itu saling melapor. Yaimim melaporkan Sahara atas dugaan pencemaran nama baik, sementara Sahara membalas dengan laporan dugaan pelecehan seksual. Lalu akhirnya kasus ini semakin meluas dengan tuduhan-tuduhan tambahan yang melibatkan pihak lain, termasuk ketua RT dan ketua RW yang dilaporkan Yaimim atas tuduhan persekusi. Kasus ini menjadi contoh nyata dari lingkungan sosial yang tidak menerapkan akhlak, moralitas, dan juga etika. Jikalau saja di antara Yaimim dan Sahara menerapkan moralitas, etika, dan juga akhlak di kehidupan sosial mereka pasti tidak akan menjadi viral dan saling melapor seperti ini. Jikalau saja masalah itu diselesaikan dengan musyawarah, secara kekeluargaan, secara baik-baik, tidak dengan emosi, maka kejadiannya pun tidak akan sampai viral seperti ini. Dari kasus tersebut, kita bisa melihat bahwasannya penting sekali untuk kita menerapkan akhlak, moralitas, dan juga etika di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sehari-hari. Berikut akan saya lampirkan beberapa video yang viral mengenai kasus Yaimim dan Sahara. Kamu mau memperkosa, pernah, akan? Fitnah baru. Kamu mau perkosa siapa? Ayo. Jujur. Ah, istrinya aja nggak mau. Ini masalah lagi loh ini. Nggak mau Ini istrinya. masalah lagi. Kamu nuduh aku memperkosa siapa? Mampus. Ayo memperkosa siapa? Mampus. Bilang. Mampus. Ayo bilang. Oh, drama. Aku ditendang. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Ada rekamannya. Wuh. Jangan cemen. Nah, lihat suamimu gila tuh loh. Kamu jangan cemen kamu. Ah, gila. Yaimim kini mengaku habis kesabaran dan bongkar semuanya keterlibatan Sahara rental mobil bersama para driver yang sempat dipamerkan kepada Yaimim. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai akhlak, moralitas, dan juga etika dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.